Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PJJ, belajar jarak jauh. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang produksi kakao. Produksi kakao secara dunia didominasi oleh Ivory, Partai Gading. Produksinya luar biasa, di atas 1 juta, kurang lebih 1.350.000 ton, atau kadangkala bisa mencapai 1.500.000 ton. Itu Ivory. Kemudian yang kedua adalah Ghana. Ghana produksinya di bawah 1 juta ton, kira-kira sekitar 870.000 atau 900.000 ton per tahun. Dan di bawahnya sedikit adalah Indonesia. Luar biasa Indonesia, kita acungi jempol untuk Indonesia. Indonesia sekitar 700.000 ton. Kurang sedikit lagi, kadang-kadang Indonesia bisa mencapai 750 atau 770.000 ton. Kurang sedikit lagi bisa mestinya melampaui Ghana. Kita berpotensi untuk memperebutkan juara 2 produksi kakao. Apa yang kita lakukan oleh Departemen Pertanian, CQ, Direktorat Jenderal Perkebunan, di mana-mana dan utamanya adalah Sulawesi sekarang menjadi lumbung kakao Indonesia. Luar biasa, dan itu adalah produksi kakao rakyat, bukan perkebunan besar. Kalau dulu kakao itu produksinya perkebunan besar, tidak ada rakyat yang tanam kakao. Tapi ketika kita sudah menyadari bahwa era perkebunan besar harus segera digantikan karena energi harus segera digantikan energi rakyat, maka kakao rakyat sekarang luar biasa, utamanya adalah di Sulawesi. Di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, kemudian Sulawesi Tengah, itu produksinya luar biasa. Jadi seluruh Indonesia ini kalau sekitar 750 sampai 770.000 ton, dari Sulawesi itu sudah sekitar 65%. Kadang-kala bisa mencapai 70%. Luar biasa, good, bagus untuk Sulawesi, dan perjuangkan terus, dan itu adalah kakao rakyat. Kemudian bagaimana konsumsi kakao? Konsumsi kakao kita itu kalau Indonesia itu sangat rendah, jauh sekali. Jadi kalau kita memproduksi kakao itu masih paling banyak mensuplai keinginan atau mensuplai konsumsi orang-orang Eropa. Kalau di Eropa, kemudian Belanda, Jerman, Swiss dan sebagainya, itu produksi per kapita adalah sekitar 7 kilo sampai 8 kilogram per kapita per tahun. Lah Indonesia tidak nyampe 1 kilo. Tidak sampai 1 kilo. Hanya kira-kira 250 gram atau 2,5 on. Ya, kalau kita bisa meningkatkan bisa setengah kilo, maksimal bisa 1 kilo, itu luar biasa. Kita tidak banyak. Tapi kenapa di Eropa produksinya sangat tinggi? Ya, maksud saya konsumsinya sangat tinggi karena mereka butuh. Kakao itu adalah mereka sangat memperhatikan, sangat cinta kepada produk kakao, karena kakao itu satu bisa menenangkan pikiran. Ya. Kemudian yang kedua, dia menjadi penghangat karena dia adalah subtropis, maka dia dibutuhkan untuk menghambat tubuh pada saat musim dingin. Kalau kita sudah masuk pada negara tropis, ya sudah terlalu hangat mungkin. Jadi butuhnya kakao kita itu kalau hanya untuk sekedar bikin kue atau sekitar kita bisa menikmati minuman coklat, itu pun tidak terlalu banyak, masih kalah kebutuhannya dengan kopi. Sehingga kita memproduksi kakao ini hanya untuk diekspor, mensuplai kebutuhan orang Eropa. Lah itu kan, coba kita meningkatkan kebutuhan pokok konsumsi supaya terus-menerus perkembangannya berkembang. Sulawesi sekitar 65-70%, kemudian ada Sumatera kira-kira ya hanya 10%. Lalu mana lagi, ada Kalimantan tidak terlalu banyak. Kemudian Jawa ini, Jawa Barat, Jawa Tengah sampai pada Jawa Timur yang getol pengembangannya melalui anggaran pendapatan daerah APBD hanya Jawa Timur.
Karena apa? Karena dulu kakao Jawa Timur itu adalah produksinya perkebunan besar. Kurang lebih ekspornya kakao Jawa Timur sekitar 20.000 sampai 25.000 ton. Tapi begitu reformasi, ada benturan masalah sosial antara perkebunan besar dengan rakyat, masyarakat, maka banyak kakao yang ditebang, diganti dengan komoditi lain. Sehingga Jawa Timur kehilangan produksi kakao sangat besar sekali. Mungkin sekarang produksinya perkebunan besar tinggal kira-kira 5.000 atau 7.500 ton saja. Tinggal segitu. Padahal bisa 25.000 sampai 30.000 ton. Lalu pikirannya Provinsi Jawa Timur harus menggunakan, kalau perkebunan besar sudah tidak bisa mengembangkan lagi, maka kita alihkan ke perkebunan rakyat. Perkebunan rakyat mulai menggeliat. Perkebunan rakyat ini di Jawa Timur sudah memulai, dan sekarang arealnya kalau pada saat itu mulai nol, kita dikembangkan lewat APBN pada sekitar tahun 80 sampai dengan tahun 90, lalu ini merangkak terus. Sekarang kira-kira produksinya sudah pulih kembali menjadi sekitar 30.000 ton. Jadi sudah menggantikan posisi produksi yang hilang karena perkebunan besar sudah tidak membudidayakan kakao lagi. Banyak kakaonya perkebunan besar sudah dikonversi dengan tanaman lain. Ya, itu sehingga kebun rakyat ini kita mengikuti seperti contoh yang ada di Sulawesi sudah luar biasa. Oleh karena itu, nah di Jawa ini mestinya ada potensi. Potensinya adalah pantai selatan. Kalau Jawa Timur sudah mengembangkan mulai dari Banyuwangi, kemudian Jember, kemudian Malang, kemudian Blitar, ke arah selatan lagi setelah Blitar adalah Tulungagung, kemudian Pacitan, Trenggalek dan Pacitan. Itu area yang sangat potensial untuk mengembangkan kakao. Jadi Jawa Timur itu area kakaonya ada di pantai selatan. Andai kata pantai selatan tadi bisa sambung dengan Wonogiri yang dulu juga mengembangkan kakao, cuman sekarang berhenti. Wonogiri, kemudian Jawa Tengah, terus arah barat, pesisir selatan, kemudian sampai Jawa Barat, sampai Banten, itu adalah barangkali bisa menyamai potensinya Sulawesi. Itu tentang produksi kakao yang bisa saya sampaikan, dan secara detail nanti kita akan sajikan per data. Terima kasih atas perhatiannya. Salam BJJ. Ayo kita belajar dan tingkatkan kreativitas untuk jayanya perkebunan Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.